Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda yang disusun oleh kelompok 6, kelas 11-6, SMAN Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Fazira, kedua Matra Zidia Ramdan, ketiga Mazia Naura, keempat Muhammad Fikri, dan kelima Putri Andraini. Ketika Inggris berkuasa, Raffles mengadakan perubahan-perubahan, antara lain, Raffles membebaskan penduduk dari segala macam paksaan. Misalnya, dengan mengurangi kerja setelah berkuasa kembali. Belanda mengiakan kerja rodi lagi, kecuali itu, penduduk dibebani juga dengan bermacam-macam pajak. Oleh karena itu, timbullah reaksi dari rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda. Alasan perlawanan, Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya mendapat julukan Mutiara dari Timur, yang senantiasa diburu oleh orang-orang Barat. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda berkeinginan untuk melakukan kegiatan monopoli di Maluku. Beban rakyat semakin berat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Ditambah lagi, terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan. Para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku, ditambah dengan sikap arogan Residen Saparua. Proses perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda dipimpin oleh Thomas Matulesi, atau lebih dikenal dengan nama Patimura. Pemimpin-pemimpin lainnya ialah Antoni Ribuk, Said Perintah, Lukas Latumahina, Thomas Patiwel, dan Ulupa. Namun, juga terdapat seorang putri bernama Christina Marta Tiahahu. Pusat perjuangan berada di Pulau Saparua. Pada malam hari tanggal 15 Mei tahun 1817, rakyat mulai bergerak. Mereka mulai membakari kapal-kapal Belanda yang berada di pelabuhan Porto. Kemudian pasukan Patimura mulai mengepung benteng Dorstad. Residen Vandenberg yang ada dalam benteng Dorstad ditembak mati. Keesokan harinya, tanggal 6 Mei 1817, pasukan Patimura berhasil merebut dan menduduki benteng Dorstad. Dari Saparua, perlawanan menjalar ke pulau-pulau lainnya, ke Haruku, Seram, Tarika, Puring, Asilulu, dan Wakasihu. Pada tanggal 19 Mei 1817, pemerintah Belanda mendatangkan pasukan bantuan dari Ambon ke Haruku. Mereka bermarkas di benteng Zelandia. Tetapi Raja Haruku dan raja-raja daerah sekitarnya telah siap menghadapinya. Rakyat Haruku dan raja-raja di daerah sekitarnya dikerahkan menyerang benteng Zelandia. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri akan menjelaskan tentang proses perlawanan. Dengan menerobos pengepungan rakyat, pasukan Belanda terus maju dari Haruku ke Saparu. Maka di Saparu berkobarlah pertukaran sengit. Prajurit-prajurit Belanda banyak yang tewas, termasuk di antaranya terdapat beberapa perwira. Kemenangan Patimura di Saparu membakar semangat pejuang di daerah-daerah lain. Maka berkobarlah perlawanan umum di seluruh Maluku. Pada awal bulan Juli 1817, kolonial Belanda mendatangkan kembali pasukan bantuan ke Saparu. Mereka berusaha merebut benteng Dorstad, tetapi tidak berhasil. Kemudian Belanda mengajak para pemimpin Maluku untuk berunding. Perundingan tersebut juga tidak membuahkan hasil. Pertempuran pun berkobar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andraini akan menjelaskan proses perlawanan. Akhirnya pada tahun 1817, benteng Dorstad dapat direbut kembali oleh Belanda. Tetapi perang belum berakhir. Pasukan Patimura melanjutkan kembali perlawanan dengan perang gerilya. Pemerintah Belanda mengumumkan akan memberi hadiah sebesar 1.000 gulden kepada siapa saja yang menangkap Patimura. Dan untuk menangkap pemimpin-pemimpin Maluku lainnya, pemerintah Belanda menyediakan 500 gulden tiap seorang pemimpin, tetapi rakyat Maluku tidak mau untuk mengkhianati perjuangan bangsanya. Akhir perlawanan, Belanda tetap berusaha keras untuk menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran pada suatu pertempuran pada bulan November 1817.
Belanda dapat menangkap Pattimura, Anthony Reyburg, Thomas Patiwael, dan Raja Tau. Beberapa hari kemudian, para pemimpin lainnya ditangkap. Akhirnya, pada bulan Desember 1817, perlawanan mereda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura digantung di Ambon. Kemudian, para pemimpin lainnya juga dihukum gantung.